Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari dengan NIM 1806270. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satunya paradigma penelitian kualitatif. Paradigma ini merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana cara pandang atau worldviews peneliti melihat realita, bagaimana mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian dan cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan. Dalam konteks desain penelitian, pemilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian. Ini diungkapkan oleh Julian Batubara pada tahun 2017. Paradigma penelitian menentukan masalah apa yang dituju dan tipe penjelasan apa yang dapat diterimanya. Nah, paradigma dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari positivism, konstruktivism, interpretivism, dan kritikal ideologikal. Ini diungkapkan oleh Creswell pada tahun 2009 dan Ponteroto pada tahun 2005. Yang pertama, positivism. Paradigma positivisme berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila si peneliti membuat jarak atau distance dengan kenyataan yang ada. Maka hubungan peneliti dengan realitas itu harus bersifat interaktif. Oleh karena itu, perlu menggunakan prinsip triangulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, dan data. Itu yang diungkapkan juga oleh Julian Batubara pada tahun 2017. Yang kedua, konstruktivism, interpretivism. Paradigma ini memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri. Kenyataan itu bersifat ganda, dapat dibentuk, dan merupakan satu keutuhan. Kenyataan ada sebagai hasil bentukan dari kemampuan berpikir seseorang. Pengetahuan hasil bentukan manusia itu tidak bersifat tetap, tetapi berkembang terus-menerus. Penelitian kualitatif berlandaskan paradigma ini, berpandangan bahwa pengetahuan itu bukan hanya merupakan hasil pengalaman terhadap fakta saja, tetapi juga merupakan hasil konstruksi pemikiran subjek yang diteliti. Yang ketiga, ada critical ideological. Critical ideological memandang bahwa kenyataan itu sangat berhubungan dengan pengamat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta nilai-nilai yang dianut oleh pengamat tersebut turut mempengaruhi fakta dari kenyataan tersebut. Paradigma critical ideological ini sama dengan paradigma post-positivisme yang menilai realitas secara kritis. Para peneliti critical ideological perlu menyadari bahwa kekuatan mereka terlibat dalam dialog dan menggunakan teori untuk menafsirkan atau menjelaskan aksi sosial. Ini juga diungkapkan oleh Madison pada tahun 2005. Nah, selanjutnya mengenai pengertian penelitian kualitatif. Menurut Tenzin dan Lincoln, pada tahun 1994, dalam Anggito dan Setiawan pada tahun 2018 halaman 7 menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang memakai latar belakang alamiah untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan metode yang ada. Sedangkan menurut Erikson pada tahun 1968 dalam Anggito dan Setiawan 2018 halaman 7 mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengupayakan untuk memperoleh dan menggambarkan kegiatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap kehidupan mereka secara naratif. Perlu kita ketahui bahwa sudah banyak sekali kita mendengar mengenai penelitian kualitatif, pengertian penelitian kualitatif, entah itu yang dijelaskan oleh dosen kita, atau misalkan kita memang mencari sendiri secara mandiri di berbagai literatur yang ada, khususnya di media internet. Masuk kepada macam-macam penelitian kualitatif. Yang pertama ada penelitian historis atau historical research.
Penelitian historis memiliki tujuan untuk merekonstruksi kembali secara sistematis, akurat, dan objektif kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau dengan menggunakan pendekatan normatif dan interpretatif. Menurut Cohen pada tahun 1980 dalam Yusuf 2014 halaman 346 sampai 347 menyatakan apabila seseorang menggunakan tipe penelitian historis berarti ia melakukan penyelidikan, penilaian, mensintetiskan bukti dan menetapkan lokasi secara sistemik dan objektif untuk mendapatkan atau menetapkan fakta dan mengambil kesimpulan yang tepat tentang objek yang telah terjadi di masa lampau. Terdapat 4 cara untuk menentukan atau menemukan bukti-bukti historis, antara lain ada sumber primer, sumber sekunder, catatan yang sedang berjalan, dan juga pengumpulan kembali data-datanya. Yang kedua ada etnometodologi. Pendekatan etnometodologi ini lebih menekankan atau lebih memfokuskan kepeduliannya terhadap mengeksplorasi dan menerangkan bagaimana cara orang-orang dalam berinteraksi dengan dunia dan memahami atau mengerti realitasnya. Akan tetapi, bukan untuk membuat keputusan tentang tingkah laku atau penyebabnya. Dalam hal tersebut dapat terwujud melalui percakapan atau interaksi dengan orang lain. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus ini merupakan studi mengeksplorasi batasan terpenting pengambilan data yang mendalam dan detail tentang situasi atau objek. Penelitian ini dibatasi oleh waktu, ruang, tempat, peristiwa, dan jumlah individu yang sedang diteliti. Dalam hal ini, Denuzin mengemukakan tipe penelitian kasus, diantaranya yang pertama ada studi kasus intrinsik, kemudian ada studi kasus instrumental, dan yang ketiga ada studi kasus kolektif. Yang keempat ada fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu bentuk pendekatan pada penelitian kualitatif yang tumbuh dan berkembang dalam bidang sosiologi dan memiliki pokok kajian berupa fenomena yang tampak sebagai subjek penelitian. Sehingga pendekatan fenomenologi ini merupakan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang menjelaskan makna dari suatu fenomena yang menjadi pengalaman serta didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Oleh karena itu, di dalam pendekatan fenomenologi selalu difokuskan pada menggali, memahami, dan menafsirkan arti suatu fenomena, peristiwa, dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Yang kelima ada grounded teori metodologi. Grounded teori metodologi ini adalah suatu metode umum untuk menemukan atau menghasilkan serta mengembangkan suatu teori melalui penelitian kualitatif yang dilakukan secara sistematis dan mendasar atau yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi ketika individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon dari suatu peristiwa. Teori dari grounded teori ini berasal dari pengembangan suatu teori berdasarkan data yang dikumpulkan tentang suatu fenomena yang sedang menjadi fokus penelitian. Pada pendekatan ini, para peneliti yang turun ke lapangan tentunya mempunyai suatu teori, konsep, dan proposisi tentang apa yang akan diamatinya. Berikutnya berkaitan dengan persyaratan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya persyaratan validitas dan reliabilitas. Nah, menurut Lincoln, pada keabsahan data penemuan penelitian kualitatif ini dimulai berdasarkan 4 kriteria, yaitu kredibilitas, transferabilitas, defendabilitas, dan konfirmabilitas. Keempat, keabsahan data tersebut juga menjadi persyaratan dalam melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama, kredibilitas. Pada suatu hasil penelitian kualitatif dapat dikatakan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi apabila terletak pada keberhasilan studi tersebut dalam mencapai tujuannya mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan pengaturan,
proses, kelompok sosial, atau pola interaksi yang majemuk atau kompleks. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan peneliti untuk memperoleh tingkat kredibilitas yang tinggi itu berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kehidupan partisipan dalam waktu yang lama dan berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi data yang diperoleh dari para partisipan atau member checks, atau melakukan diskusi panel dengan para ekspertis atau ahli untuk melakukan reanalisis data yang telah diperoleh atau peer checking. Kemudian transferabilitas. Pada transferabilitas, penelitian kualitatif tidak dapat dinilai oleh sendiri atau oleh penelitinya, melainkan oleh para pembaca hasil penelitian tersebut. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian, konteks dan fokus penelitiannya itu jelas, maka hasil penelitian itu dapat dikatakan memiliki transferabilitas yang tinggi. Yang ketiga, dependabilitas. Tingkat dependabilitas yang tinggi pada penelitian kualitatif dapat diperoleh dengan melakukan suatu analisis data yang terstruktur dan berupaya untuk menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik sehingga peneliti lain akan dapat membuat kesimpulan yang sama dalam menggunakan perspektif, data mentah, dan dokumen analisis penelitian yang sedang dilakukan. Nah, upaya yang dapat peneliti lakukan untuk meningkatkan nilai dependabilitas data penelitian kualitatifnya yaitu yang pertama, melakukan pemilihan metode penelitian yang tepat untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan. Dan yang terakhir ada konfirmabilitas. Stewart dan Carpenter pada tahun 2003 menjelaskan bahwa konfirmabilitas merupakan suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu cara atau langkah peneliti melakukan konfirmasi hasil-hasil temuannya. Cara yang banyak dilakukan peneliti kualitatif untuk melakukan konfirmasi hasil temuan penelitiannya adalah dengan merefleksikan hasil-hasil temuannya pada jurnal terkait, peer review, konsultasi dengan peneliti ahli, atau melakukan konfirmasi data atau informasi dengan cara mempresentasikan hasil penelitiannya pada suatu konferensi untuk memperoleh berbagai masukan untuk kesempurnaan hasil temuannya. Ternyata, penelitian kualitatif ini memiliki karakteristik. Adapun beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif yaitu yang pertama, penekanan pada lingkungan yang alamiah atau naturalistic setting. Kemudian induktif, fleksibel, pengalaman langsung atau direct experience, deskriptif, proses, dan mencari pengertian yang mendalam. Ini dikemukakan oleh Connie pada tahun 2010 halaman 56. Berkaitan dengan karakteristik yang penekannya pada lingkungan yang alamiah atau naturalistic setting, alamiah berarti data yang diperoleh dengan cara berada di tempat di mana penelitian itu akan dibuat atau dilaksanakan. Data ditemukan langsung dari tangan pertama. Hal tersebut berarti keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lingkungan sekitar dipaparkan secara gamblang serta rinci. Peneliti yang terlibat langsung dalam penelitian maka akan menghadirkan keadaan tersebut secara jelas dan tanpa dibuat-buat. Selanjutnya, induktif. Cara induktif ini biasanya dimulai dengan mengobservasi sasaran penelitian secara rinci menuju generalisasi dan ide-ide yang abstrak. Atau juga dapat dikatakan bahwa cara induktif berawal dari suatu fakta dan realita, bukan asumsi atau hipotesis. Tujuan dari cara induktif ini ialah untuk menemukan pola-pola atau tema-tema hasil analisa data yang diperoleh lewat wawancara.